Tapi pada kafir yang kedua itu disebut dengan kafir harbi. Yang hari ini kita sering dapatkan adalah yang kita banyak dapatkan dari kelompok-kelompok tertentu. Kita ambil misalkan misionaris. Dari agama sebelah mereka mengatakan misionaris. Misionaris itu jelas bertujuan untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian ada orang-orang muslim yang bekerja sama dengan mereka, dengan kelompok-kelompok misionaris untuk meruntuhkan Islam dan menjatuhkan Islam dengan berbagai macam cara. Yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang muslim yang bekerja sama dengan Yahudi. Itu jelas bahwa keberpihakan Yahudi terhadap Islam. Jelas orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah senang dengan Islam. Dunianya kepada kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu berada dalam ketaatan dan istiqamah dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nawaqidul Islam dari seorang ulama At-Tamimi yang mengatakan adanya hal-hal yang membatalkan daripada keislaman seseorang. Zaman ini kita berada di zaman yang serba sulit, di zaman yang serba banyak akan fitnah. Maka perlu adanya kita menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, sehingga tak terjerumus dalam batalnya syahadat dan juga bisa membatalkan keislaman kita. Kata Syekh Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan paling tidak ada 10 poin penting yang bisa membatalkan syahadat, yang bisa membatalkan keislaman seseorang di tengah zaman yang serba penuh dengan fitnah, yang serba abu-abu, yang serba tak ada kejelasan, yang serba tak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka tolak ukur yang kita gunakan untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang syubhat, tolak ukurnya adalah Islam dan iman. Tolak ukurnya adalah Islam dan iman. Baik, setidaknya ada 10. Kemarin kita sampai pada nomor yang kita urut dari belakang. 10 sudah, 9 sudah, dan 8 sudah. Sekarang kita mengulang sedikit nomor 8. Kata Syekh At-Tamimi, muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina. Salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah ketika umat muslim membantu orang-orang kafir. Membantu dalam segi apa? Kafir yang disebut kafir apa? Yang pertama, kita perlu paham dulu bahwa kafir ini setidaknya ada 2. Yang pertama, kafir yang berada dalam naungan negara, yang dulu disebut oleh Nabi kafir zimmi, yang berada di dalam pengawasan umat muslim ketika itu sebagai seorang khalifah pemimpinnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa itu orang kafir seperti ini bukan hanya sekedar ditolak. Orang-orang yang bersifat orang-orang yang berada dalam kafir zimmi itu sangat harus kita jaga baik marwah mereka, kehormatan mereka. Bahkan Nabi memberikan kunci Ka'bah itu dipegang oleh kaum Yahudi. Artinya apa? Yang berada dalam naungan kafir zimmi, bukan kafir yang kedua. Tapi pada kafir yang kedua itu disebut dengan kafir harbi. Yang hari ini kita sering dapatkan adalah yang kita banyak dapatkan dari kelompok-kelompok tertentu. Kita ambil misalkan misionaris. Dari agama sebelah mereka mengatakan misionaris. Misionaris itu jelas bertujuan untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian ada orang-orang muslim yang bekerja sama dengan mereka, dengan kelompok-kelompok misionaris untuk meruntuhkan Islam dan menjatuhkan Islam dengan berbagai macam cara. Yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang muslim yang bekerja sama dengan Yahudi. Itu jelas bahwa keberpihakan Yahudi terhadap Islam. Jelas orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah senang dengan Islam. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara. Meskipun di dalam para pandangan para ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat. Paling tidak kita mengatakan, sampai hari ini kacamata kita melihat bagaimana Israel, Yahudi, Zionis, masih mereka tetap menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan hampir hari ini sekitar 300.000 lebih
nyawa di Palestina, bahkan diusir oleh mereka dari kampung mereka. Artinya apa? Ketika mereka memusuhi orang-orang Palestina, bukan berarti mereka tidak memusuhi kita. Secara tidak langsung, mereka juga memusuhi umat muslim yang lainnya. Kenapa kita katakan demikian? Karena menjaga Masjidil Aqsa yang tujuan mereka kaum Israel, Yahudi, itu tujuan mereka adalah Masjidil Aqsa. Jika mereka mampu menguasai Masjidil Aqsa, maka bisa dipastikan yang lain bisa mereka kuasai. Maka apa hukum menjaga Masjidil Aqsa? Bagi kaum muslimin menjaga Masjidil Aqsa wajib. Bukan kewajiban atas Palestina, tapi kewajiban atas setiap umat muslim untuk menjaga Masjidil Aqsa. Tapi kemudian bermunculan kelompok-kelompok yang lebih tepat kita katakan kaum-kaum liberal, sekuler, plural dan lain sebagainya. Mereka mendukung kelompok-kelompok Nasrani, kelompok-kelompok Yahudi yang memang mereka bertujuan untuk menghancurkan Islam. Bagaimana cara mereka bekerja sama? Bagaimana cara mereka membantu memberikan tempat dan ruang bagi kaum Yahudi? Bekerja sama dengan Yahudi, mendatangi Yahudi, rekonsiliasi dengan Yahudi. Tidak bisa. Yahudi pantang dikasih tempat. Bahkan Yahudi pantang dikasih ruang. Israel minta kepada Sultan Abdul Hamid. Orang-orang Yahudi meminta kepada Sultan Abdul Hamid, berikan kami tanah, ruang yang sangat kecil saja cukup agar kami bisa bertempat di situ. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Jangankan sejengkal, nyawa pun akan kujadikan taruhan jika kalian berani mengambil tanah di Palestina. Artinya apa? Sultan Abdul Hamid mengetahui betapa kejamnya kaum Yahudi dan Israel. Tapi kemudian di satu sisi bermunculan kelompok-kelompok yang membantu. Kita ambil contoh untuk negara kita Republik Indonesia, PKI, yang kemarin sudah harusnya diperingatkan itu. G30 SPKI. 30 September. Ada orang-orang muslim yang bekerja sama dengan Nasrani. Dengan partai komunis. Yang tujuan mereka menghancurkan. Mohon maaf, ideologi partai komunis itu atau ideologi komunisme adalah anti Tuhan, anti agama. Dan ketika mereka melihat agama-agama yang tersebar, baik Nasrani dan agama yang lain termasuk agama Islam, mereka pasti akan menyerang itu. Kenapa? Karena mereka anti Tuhan dan anti agama. Tapi kemudian bermunculan orang-orang yang kemudian membela Partai Komunis Indonesia. Bermuncul orang-orang yang memberikan ruang kepada mereka agar mereka kembali bangkit. 1926 mereka terbenam. Komunis ini terbenam di Indonesia. Tapi 1946 atau 1945 akhir mereka muncul kembali. Diberikan ruang. 1948 terjadi kasus Madiun. Siapa yang diserang? Para kiai. Siapa yang dibunuh? Para kiai. Siapa yang dimutilasi? Para santri. 1966. Bayangkan 1948 sampai 1966. Bahkan di tahun 1965 mereka muncul dengan gerakan G30 SPKI. Siapa mereka? Di dalam mereka ada umat muslim. Tapi siapa yang mendalangi mereka? Ada pikiran-pikiran yang disebut dengan komunisme. Ideologi mereka. Siapa yang bawa? Ada Marxisme. Ada Leninisme. Dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok seperti ini mereka anti Tuhan. Bahkan Marxis pernah mengatakan, bahkan Karl Marx pernah mengatakan, apa kata dia? Bahwa agama itu menjadi, masyarakat yang beragama menjadi candu. Bahkan di Indonesia muncul seorang profesor yang kemudian mengatakan bahwa agama adalah musuh daripada negara. Artinya apa? Orang seperti ini bisakah merusak daripada keislaman mereka? Bisa. Karena mereka anti terhadap Islam. Mengapa bisa merusak Islam? Mengapa bisa membatalkan keislaman mereka? Karena mereka membantu untuk merusak Islam itu sendiri. Maka dikatakan ketika mereka mengaku Islam, maka perlu dipertanyakan keislaman mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sesungguhnya munafik. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, tapi kemudian mereka sembunyikan kekafiran mereka. Kemudian yang ketujuh, sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ada kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan sihir yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Melakukan perbuatan sihir. Apa indikasi
Yang dikatakan sampai mereka itu keluar daripada Islam karena mereka menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bermain dengan musuhnya Allah, syaitan, iblis, jin. Iblis, jin, syaitan ini adalah musuh. Aduwwun mubin, kata Allah dalam Al-Quran. Musuh kita yang nyata. Yang jelas selalu menghancurkan kita dan menghasut kita. Kita bermain dengan jin. Kita bermain dengan jin. Bukan hanya sekedar mensekutui. Tetapi mereka lebih daripada itu. Terkadang orang-orang yang bermain dengan sihir lebih percaya kepada pelaku sihir itu sendiri. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan mereka datang ke dukun misalkan. Sama. Dukun juga bermain dengan setan. Dukun juga bermain dengan iblis. Dukun juga bermain dengan jin. Tujuannya apa? Untuk menyakitkan manusia. Tapi yang paling berat bukan masalah menyakiti manusia saja. Tapi bagaimana kondisi mereka keluar daripada Islam. Mereka bermain dengan jin. Mereka percaya dengan jin. Mereka percaya dengan dukun. Man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara, kata Nabi. Kalau mereka datang kepada jin, kepada dukun, tapi kemudian mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, kafir. Orang tersebut bisa terjerumus dalam kekafiran, kata Nabi. Tidak hanya dukun, orang pintar. Para pawang baik hujan maupun pawang hujan, pawang banjir dan segala pawang. Dan lain sebagainya. Itu bisa merusak iman seseorang. Bisa merusak keislaman seseorang. Kenapa? Karena mereka mengakui keberadaan orang yang lain ketimbang Allah. Mereka tak percaya kepada Allah. Tapi mereka justru percaya kepada manusia. Yang kita sebut kemarin adalah sebagai Tuhan baru. Itu yang ketujuh. Kemudian yang keenam. Orang-orang yang suka mengolok-olok agama. Man istahza'a bi syai'in min dinillah. Au thawabihi au iqabihi kafara. Waddalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang melakukan istihza dengan agama Allah. Yang pertama, mereka mengolok-olok Allah. Yang kedua, mengolok-olok agama Allah. Yang ketiga, mengolok-olok syariat Islam. Yang keempat, mengolok-olok ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mengolok-olok Nabi itu sendiri. Dan yang terakhir, mengolok-olok ulama, orang saleh yang berada di agama Islam. Keenam-enam ini adalah poin. Jika mereka melakukan istihza. Arti istihza adalah mengolok-olok, meremehkan, melecehkan, menyakiti. Termasuk perbuatan-perbuatan yang zalim yang tidak disukai oleh agama. Bahkan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kita ambil contoh. Adakah yang kemudian orang-orang yang mengolok-olok Allah? Ada. Tuhan sudah mati. Tahun 2015 ke bawah. Kita dapatkan beberapa siaran televisi. Kemudian kita dapatkan tulisan besar di salah satu universitas di Indonesia. Mengatakan Tuhan sudah membusuk dan Tuhan sudah mati. Kami tidak butuh Tuhan. Bahkan public figure pernah mengatakan demikian, para artis. Ada. Dia menantang Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan yang dikatakan itu besar dan kuasa? Ini aku sedang berzina. Berat. Mengapa mereka berani mengatakan demikian? Mereka sudah mengolok-olok Tuhan. Mereka mempermainkan Tuhan. Yang kedua, mereka mempermainkan syariat-syariat Islam. Banyak daripada syariat-syariat Islam yang tidak mereka patuhi. Tapi justru mereka patuh kepada syariat-syariat yang dibuat oleh manusia. Ketika mereka tidak suka dengan syariat Islam, tapi mereka kemudian. Kalau mereka tidak suka dengan syariat Islam, maka iman mereka rusak. Tapi kalau mereka mengkafirkan diri mereka atau ingkar terhadap syariat Islam, mereka terjerumus dalam pembatalan syahadat dan juga batal keislaman mereka. Artinya apa? Syariat agama bukan hal yang main-main. Syariat agama berasal dari Allah. Yang tertuang dalam kitab suci, Al-Quran. Tentang apa? Sekian banyak. Qisas, riba, kemudian khamar, salat. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan salat. Ada orang yang tak percaya dengan zakat. Kalau sekedar tidak berzakat mungkin. Itu banyak manusia yang melakukan. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa zakat bukan syariat Islam, mereka sedang keluar daripada Islam. Kenapa? Zakat masuk daripada rukun-rukun yang sudah jelas tertulis di dalam ajaran agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan kita hari ini adalah dengan munculnya kaum-kaum yang penyebar fitnah-fitnah tersebut. Kaum liberal, kaum sekuler, kaum plural, dan kaum-kaum yang lain. Yang mengajak kita jauh daripada syariat Islam. Yang mengajak kita jauh daripada nilai-nilai agama. Yang mengajak kita untuk tidak menjalankan syariat-syariat agama itu sendiri.
Bahkan mohon maaf, kita diajak bukan hanya bukan hanya keluar daripada nilai agama, tapi kita diajak untuk meninggalkan agama itu sendiri dan mengingkari syariat-syariat tersebut. Contoh, muncul kelompok yang tidak suka dengan pelarangan hukum nikah beda agama. Mereka mengatakan nikah beda agama biasa. Dan hari ini tidak ada masalah dengan nikah beda agama. Kalau dulu mungkin. Kalau sekarang tak. Ini kebebasan. Sehingga salah satu kelompok dari kaum liberalisme itu mengatakan itu haknya manusia untuk memilih. Mau mereka nikah beda agama atau tidak. Agama tetap harus menjaga hak mereka. Kemudian itu adalah bagian daripada toleransi bagi mereka. Perlu kita pahami itu bagian daripada istihza ketika mereka mengolok-olok perbuatan itu. Nabi ketika para Perancis melakukan olok-olok terhadap Nabi dan orang-orang Muslim itu sendiri yang tak suka dengan Nabi, kasus Ferdinand misalkan, kasus orang yang tak suka dengan Nabi, kemudian ada ada anekdot Nabi yang disampaikan oleh para pelaku stand up komedi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mudah mereka melecehkan. Pertanyaannya adalah, ketika mereka Muslim, bagaimana perbuatan mereka, pertanggungjawaban mereka kepada Allah dan Rasulnya? Ini perbuatan. Tapi mohon maaf, kita umat Muslim diam dengan terhadap perbuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai agama? Kita sebagai Muslim wajib melawan mereka. Bagaimana cara kita melawan mereka? Dengan pikiran kita, dengan keimanan kita, dengan doa kita, dengan kekuatan kita kalau kita punya kekuatan. Kalau kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, paling tidak kita mendoakan mereka agar mereka cepat taubat. Atau paling tidak kita berani mengatakan kepada mereka, itu adalah perbuatan yang zalim dan salah. Pelecehan terhadap Al-Quran baru-baru ini, mereka lakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Baik di Prancis, baik di Inggris, baik di mana-mana, termasuk di Indonesia. Seorang, mohon maaf, pelacur duduk di atas Al-Quran tanpa baju, tanpa busana. Bagaimana seharusnya perbuatan seorang Muslim? Bahkan baru-baru ini seorang anggota dewan melakukan pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana asalnya? Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau mereka kafir yang melakukan, maka mereka sesungguhnya telah zalim terhadap kita, melakukan penistaan. Tetapi kalau mereka orang Muslim, mereka sesungguhnya munafik yang kelak Allah tempatkan tempat mereka di neraka jahanam. Kenapa? Karena umat Muslim sendiri yang melakukan demikian. Kenapa? Karena mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa kami Muslim di lidah, tapi kami tidak Muslim di hati. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Kami sesungguhnya orang kafir, tapi kami masuk Islam terpaksa hanya untuk melecehkan umat Muslim itu sendiri. Banyak orang-orang yang masuk Islam terpaksa masuk Islam karena mencari sesuatu di dalam Islam. Kemudian yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an wad dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Jika ada orang-orang Muslim yang tak suka dengan apa yang Allah turunkan, baik syariatnya, baik nabinya, baik kitabnya, baik ajarannya, baik atau apapun yang kemudian ada pada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tidak menjalankan, mereka fasik. Tapi kalau mereka mengingkari, faqad kafara, mereka sudah kafir. Ketika mereka mengingkari yang diturunkan oleh Allah. Bayangkan, hari ini bermunculan kelompok-kelompok bukan hanya mengingkari Rasulullah, tapi juga mengingkari Allah. Mereka tak percaya dengan Allah. Apa kata mereka? Di zaman modern ini kami tak butuh Tuhan. Di zaman modern ini yang kami butuhkan kecerdasan akal. Perkembangan teknologi bukan membuat mereka semakin dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya semakin mereka jauh daripada Allah. Tapi apa kata mereka? Di zaman yang serba modern ini kami perlu dekat dengan kecerdasan dan teknologi. Karena sesungguhnya yang mengangkat peradaban manusia hari ini adalah kecerdasan dan teknologi. Itu yang mereka sampaikan hari ini. Maka mereka katakan keberadaan Tuhan tidak lagi kami butuhkan. Salah satu daripada paham atau ideologi daripada komunis adalah anti Tuhan dan anti agama. Baik, yang terakhir, yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadyihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi
Kalladzina yufaddiluna hukmat taghit ala hukmihi fahuwa kafir. Ada orang-orang yang lebih mendahului hukum-hukum adat, undang-undang ketimbang hukum agama. Hukum agama nomor sekian. Yang pertama adalah hukum negara. Sekalipun bertentangan dengan nilai agama, sekalipun bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Contoh hukum adat. Lebih takut orang kepada hukum adat ketimbang hukum agama. Kami lebih baik berpegang teguh kepada hukum agama ketimbang lebih baik kami berpegang teguh kepada hukum adat daripada hukum agama. Bayangkan kasus yang dahulu, orang-orang terdahulu menguatkan budaya kepada masyarakat beragama, sehingga yang menjadi patokan bagi mereka adalah budaya bukan agama, adat bukan agama. Kenapa? Karena mereka lebih takut kepada hukum adat daripada hukum agama. Hukum agama dihisapnya di akhir, tapi hukum adat dihisapnya di tempat. Seperti contoh, orang lebih takut tidak bayar pajak daripada tidak bayar zakat. Tapi padahal kekuatan mereka meyakini bahwa orang yang tidak membayar zakat zalim. Kalau mereka mengingkari zakat kafir. Tapi banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Tapi ketika melihat hukum pajak, orang takut, tak bayar pajak takut. Ketika takut barang mereka diambil dengan paksa dan lain sebagainya, mereka takut. Sehingga muncul aturan tentang pajak. Lebih takut kepada aturan pajak daripada aturan Allah. Hari ini begitu. Hukum waris dan hukum-hukum adat yang lain. Yang banyak kita merujuk kepada hukum adat ketimbang hukum agama. Hukum agama cuma sebatas lewat saja hukum. Tahu tapi kita tak jalankan. Tapi hukum adat kita berpegang teguh erat-erat. Kenapa? Karena adat lebih menjanjikan. Bahkan ada orang kalau tak nikah dengan hukum adat, itu nikahnya tak sah. Lu ini berbahaya, merusak. Kalaulah hukum adat lebih tinggi daripada hukum agama, maka ketika mereka lebih patuh kepada hukum adat daripada hukum agama, misal dalam pernikahan, mereka sudah nikah adat tapi belum nikah agama, mereka anggap itu sah, maka sesungguhnya mereka sudah berzina. Tapi kalau hukum adat mereka tidak lakukan, tapi hukum agama sudah mereka lakukan, sekalipun mereka harus diasingkan dari perkampungan, hukum nikah mereka tetap sah di hadapan Allah. Hari ini kita melihat betapa banyak kasus-kasus hukum adat lebih dipegang daripada hukum agama. Kenapa? Alasannya satu, kemasyarakatan. Yang kedua, lebih baik berdamai dengan keadaan ketimbang kita tidak mendapatkan perdamaian. Sekalipun harus menerobos nilai-nilai agama. Itulah keadaan Islam hari ini. Itulah keadaan umat muslim hari ini. Lebih percaya kepada manusia, lebih percaya kepada adat ketimbang hukum Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita umat muslim yang sadar harus kembali kepada hukum itu. Umat muslim itu terbebani dengan syariat. Mukallaf, nahnu mukallaf, kita ni orang-orang mukallaf yang terbebani dengan apa? Hukum dan syariat yang harus kita pegang teguh. Kalau kita tidak mau berhukum dengan agama, jangan beragama. Kalau kita tidak mau patuh terhadap hukum agama syariat Islam, jangan beragama. Orang ateis saja bingung dengan diri mereka sendiri. Orang ateis saja terhukum dengan aturan mereka. Bagaimana orang-orang yang beragama? Jelas lebih terhukum dengan hukum-hukum agama yang harus. Padahal nilai-nilai syariat Islam yang terkandung dalam hukum-hukum itu mengandung unsur kebaikan, bukan unsur ketidakbaikan, bukan unsur kerusakan. Yang kita tolak kebaikan, yang kita terima keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak menjadi pengingat bagi kita. Kita sampai pada poin yang keempat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang ada 3 poin yang tersisa. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita agar tetap bisa berjalan pada jalannya Allah. Setidaknya kita selamat. Paling tidak kita yang mendengarkan bisa selamat. Bisa mempertahankan keislaman kita. Bisa mempertahankan syahadat kita. Bisa mempertahankan akidah kita. Setidaknya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi kita dan tuntunan bagi kita. Sehingga kelak kita ketika dihisab oleh Allah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.